Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat ilmu sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan bahagia. Kisah Yahudi yang takut berperang. Al-Quran memuat banyak kisah-kisah inspiratif yang patut diteladani melalui akhlak para nabi dan rasul yang diutus kepada umat manusia. Beberapa untayan kisah mengandung ungkapan doa yang syarat makna, yang dari makna-makna itu dapat ditarik banyaknya hikmah, faedah, dan manfaat bagi para pembaca Al-Quran di masa kini. Ada satu fragmen yang digambarkan di dalam Al-Quran tentang kisah Musa alaihissalam dan kaum Israel yang menolak berperang lantaran takut mati. Yang lebih mengherankan lagi, mereka menolak berperang untuk Allah ketika Allah memerintahkan mereka untuk berperang merebut kota suci yang dijanjikan bagi mereka. Disinilah Musa alaihissalam merasa putus asa karena tidak lagi mendapatkan dukungan dari kaumnya sendiri, kecuali saudaranya Harun alaihissalam dan beberapa orang saja, sehingga ia memohon pertolongan Allah. Quran Surat Al-Maidah ayat 25 adalah doa yang dipanjatkan Musa ketika ia meminta pertolongan kepada Allah lantaran kaumnya enggan memenuhi perintah Allah untuk memasuki tanah suci yang dijanjikan. Mereka tidak mau berperang dengan penguasa bengis yang menguasainya. Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik." Latar belakang permohonan doa yang diungkapkan dalam kisah Musa alaihissalam ini bermula dari datangnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel yang baru saja selamat dari kerajaan bala tentara Fir'aun dengan menyeberangi Laut Merah untuk pergi menuju tanah suci yang dijanjikan. Pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 21 disebutkan bahwa Musa berkata, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Dan janganlah kalian lari ke belakang karena takut kepada musuh. Maka kelak kalian menjadi orang-orang yang merugi." Perintah inilah yang mengundang penolakan Bani Israel lantaran ketakutan mereka kepada musuh, sehingga mereka enggan berperang dan berjuang merebut wilayah yang dijanjikan dari musuh-musuh mereka. Tafsir tentang kalimat Al-Ard Al-Muqaddasah. Pertanyaan pertama yang harus dibahas di sini adalah, negeri manakah yang dimaksud sebagai tanah suci yang ditetapkan Tuhan untuk Bani Israel ini? Tabari menyetir riwayat Mujahid dari Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa tanah suci bangsa Israel ini adalah Bukit Sinai dan sekitarnya. Sementara menurut riwayat Qatadah, negeri yang dimaksud adalah tanah Syam. Beberapa tabi'in berpendapat bahwa negeri yang dimaksudkan adalah negeri Ar-Riha. Ada pula yang menganggap tanah suci yang dijanjikan adalah kota Damaskus, negeri Palestina, dan sebagian wilayah Yordania sebagai tempat-tempat yang diberkati. Sementara itu, selain sama-sama menyebutkan tempat-tempat di atas, yang sama juga disebutkan dalam kitab tafsir At-Tabari. Khazin mengungkapkan tafsirnya sendiri bahwa ia menemukan dalam kitab suci Taurat bahwa tanah wilayah Syam adalah salah satu khazanah simpanan Tuhan. Banyak hamba Allah yang menetap di dalamnya, yang Allah telah tetapkan bagi Bani Israel. Khazin menerangkan bahwa di Lauh Mahfuz telah ditetapkan bahwa tanah itu milik kalian Bani Israel untuk ditinggali. Allah telah memerintahkan kepada Bani Israel untuk memasuki tanah ini dan mendiaminya. Hanya saja Khazin menegaskan bahwa janji ini mensyaratkan adanya ketaatan, sehingga ketika syarat yang diajukan tidak terpenuhi akibat penolakan Bani Israel sendiri, maka mereka pun sebenarnya telah kehilangan hak untuk mendiami tempat itu. Ya, demikianlah sahabat ilmu sekalian, bahwa pada dasarnya Bani Israel merupakan bangsa yang pengecut, tidak berani untuk membela kebenaran. Walaupun itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita takut kepada mereka, sedangkan mereka sendiri merupakan bangsa yang pengecut dan takut mati? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.